Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Gimana kabarnya? Baik ya. Ya. Di hari Senin ini kita harus semangat. Udah pada sarapan di rumah? Ada, ada yang belum, ada yang udah ya. Nanti yang belum istirahat, tolong sarapan dulu supaya kuat ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, tolong Ketua Kelas Natasha untuk pimpin doa terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan kita berdoa, proses belajar mengajar pada hari ini diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadi ilmu bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Ya, selanjutnya Bapak absen dulu ya. Abian, Ahmad Saihan, Akbar, sakit. Aldi, Anastasia, Andini, Aulia, Bening, Cinta, Daril, Felicia, sakit. Firlin, Ikhwan, Jihan, izin ya. Karisha, Ismail, Raihan, Panca, sakit. Adrian, semangat sekali Adrian ya. Al-Awalu, Arya, ya. Rizky, Azami, Rapa, Natasha Olipatul, Natasha Suci, Nazril, sakit. Najwa Putri, Neisha ada. Nur Patil, Putri Alia, Putri Nirvana, Raden Prakasa, Reja Pratama, Ripki, Cynthia, Siti Ayu, Tajkia, Syifa, Dir, Windy, Zahra. Alhamdulillah ya, kita doakan bagi teman-teman kita yang sakit, kita doakan untuk segera diberikan kesehatan. Amin. Sudah siap belajar hari ini? Nah, topik pada hari ini kita akan belajar tentang potensi dan pemanfaatan sumber daya alam ya. Nah, tujuannya untuk apa sih kita belajar materi ini atau topik ini? Yang pertama, siswa mengidentifikasi jenis-jenis sumber
daya alam. Nanti kita akan belajar bagaimana dan apa saja sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia. Kita bicara tentang Indonesia dan kita juga akan belajar tentang potensi alam di sekitar kalian ya. Nah, yang kedua, siswa dapat menganalisis permasalahan yang timbul akibat pemanfaatan sumber daya alam ya. Jadi, dalam pemanfaatan sumber daya alam nanti ada yang namanya dampak ya. Kita akan belajar tentang dampaknya. Nah, yang ketiga atau yang terakhir, siswa dapat menyajikan solusi dan dari permasalahan eksploitasi sumber daya alam berdasarkan hasil diskusi kelompok. Nanti kita akan bikin kelompok ya. Kan minggu kemarin sudah dibagi ya kelompoknya dan sekarang juga sudah duduk sesuai kelompok masing-masing ya. Oke. Langsung saja ya. Kita akan bahas kira-kira apa aja sih sumber daya alam yang dimiliki Indonesia? Kira-kira hutan, bener. Widi menjawab hutan. Yang pertama, Widi jawab hutan. Terus? Laut. Terus? Tambang. Betul sekali. Hutan itu biasanya apa tuh? Apa hasil dari hutan? Kayu. Betul. Udah pada pinter ya. Kayu. Selain kayu, apalagi kira-kira? Buah. Betul. Buah. Apalagi? Sayuran ya. Dari kebun atau manfaat daun. Kalau laut? Betul. Laut. Ikan. Terus apa lagi? Garam. Terus? Apalagi kira-kira ikan, garam. Wisata, Daryl, bener. Wisata bahari ya. Atau wisata alam laut. Ada yang pernah ke laut? Asik ya, wisata di laut ya. Ya kan kita orang gunung ya, jarang lihat laut. Ketika lihat laut, apa yang kalian rasakan? Seneng ya? Melihat sesuatu yang berbeda. Nah, kalau tambang, pasir, bener. Terus, emas, betul. Terus, batu bara, betul. Ternyata di kelas ini pemahamannya sudah lumayan baik ya. Inilah yang disebut sumber daya alam. Gitu. Alam. Kalau di sekitar rumah tinggal kalian, sumber daya alam yang bisa dimanfaatkannya apa kira-kira? Kebun. Aldi, di kamu tinggal di mana, Di? Cikoneng. Cikoneng apa ininya deket rumah kamu? Ada sumber daya alam apa? Kebun. Ada kebun apa aja, Di? Tomat. Terus? Cabai.
Terus singkong ada, jagung ada. Itu di rumah Aldi ya. Di rumah siapa lagi? Si Widya, Windy. Kalau di rumah Windy ada apa sumber daya alamnya? Kebun. Ada kebun apa aja? Kebun singkong, kebun cabai, tomat. Di sini ada apa? Tempatnya yang banyak empangnya nggak? Siapa? Siapa? Patir. Tir, di rumah kamu banyak empangnya? Ada empang apa aja, Tir? Paus. Paus. Paus di laut. Ada ikan hias. Terus? Ikan hiasnya apa tuh jenisnya? Nggak tahu. Koi. Terus apa lagi? Cupang. Terus? Mas. Lele ya. Wah, keren ya. Ada di sini yang deket sumber tambang rumahnya? Tambang pasir gitu. Tambang batu. Oke. Ya. Sumber daya kita bahas ya materinya ya. Sumber daya alam. Apa sih sumber daya alam? Sumber daya alam, kita singkat jadi SDA. Apa itu sumber daya alam? Berasal dari kata sumber. Dari kata sumber, daya, dan alam. Sumber itu apa? Asal. Kata Daril, sumber itu asal, betul. Asal. Sumber itu dari kata asal. Sumber. Berasal dari mana? Asalnya. Daya. Daya itu apa? Daya. Daya itu apa? Daya. Dari kata daya yang artinya tenaga. Terus apa lagi? Tenaga. Terus kekuatan. Daya dukung. Daya. Kekuatan yang dimiliki. Alam. Alam itu apa? Lingkungan. Alam itu, kata Natasha, lingkungan. Atau segala sesuatu, tempat, makhluk hidup, untuk hidup. Alam. Jadi, sumber daya alam itu apa? Ada yang bisa menyimpulkan? Coba, apa Abian? Sumber daya alam berarti. Segala. Artinya, sumber daya alam itu segala. Segala sesuatu atau material yang berada di alam yang digunakan oleh siapa? Yang digunakan oleh manusia atau makhluk hidup. Untuk apa?
memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraan. Itu namanya sumber daya alam. Misal kayak gimana? Kamu butuh makan, ya. Kamu cari makan ke hutan. Kamu nemu buah di hutan. Nah, buah itu adalah sumber daya alam yang kamu perlukan untuk makan. Siapa di sini yang tidak suka makan? Ada nggak? Enggak ada. Makan itu kebutuhan pokok dalam kehidupan. Ya. Kamu makan nasi nggak? Nasi dari mana? Padi. Padi dari mana asalnya? Dari alam kan? Dari sawah. Sawah kan dari tanah. Tanah yang diolah manusia menjadi sawah. Dan sawah itu ditanami tanaman padi. Padi itu diproses panen jadi beras. Setelah jadi beras, kita masak jadi baru kita itu dari nasi aja. Rumah kita dibangun dari mana? Alam kan? Materialnya dari mana? Batu dari mana? Semen, genting, besi. Ternyata kita butuh yang namanya alam. Kita butuh yang namanya alam. Jadi manusialah yang membutuhkan alam. Manusialah karena membutuhkan jadi memanfaatkan. Dimanfaatkan alamnya. Manusia tanpa alam bisa hidup nggak? Alam tanpa manusia. Alam hidup nggak? Hidup. Alam tanpa manusia hidup, tetapi hidupnya ya hidup saja dengan natural. Seperti kamu pergi ke hutan. Di hutan kan ekosistemnya natural kan? Ketika kita ada ke kampung atau ke tempat manusia hidup, ke lingkungan kampung, baru tuh manusia, ya kan? Tanah yang miring dibangun jadi rumah. Gimana caranya rumahnya tidak longsor? Dimanfaatkan sama manusia, benar? Ada lihat batu, manusia ambil batunya, dijadiin rumah. Jadi yang memanfaatkan dan merubah alam itu manusia. Di sini kita akan belajar ya cara pemanfaatan alam yang bijak. Kenapa harus bijak? Karena apa? Supaya tidak terjadi kerusakan. Apalagi sekarang kerusakan ya. Kerusakan alam semakin parah, iklim. Sekarang dunia sedang dilanda krisis iklim. Akibat apa? Eksploitasi sumber daya alam secara berlebih. Pohon ditebang, ya. Kita memakai barang-barang yang mengeluarkan karbon sehingga efek gas rumah kaca semakin besar, ozon semakin tipis. Ya sekarang nih, pagi hujan, sore panas, pagi panas, sore hujan, wah terus bahkan malam-malam hujan sekarang ya. Itulah ya dalam pemanfaatan alam, kita harus bijak di situ. Nah, berdasarkan sumber daya alam dibagi berdasarkan asalnya. Berdasarkan asalnya.
asal sumber daya alam dibagi lagi berdasarkan asalnya. Tahu berdasarkan asalnya itu apa? Bi, bi, bio, biotik, biotik dan abiotik. Atau biotik itu hayati. Abiotik itu apa? Non hayati. Biotik itu apa? Yang berasal dari apa? Yang berasal dari hewan dan tumbuhan atau makhluk hidup. Makhluk hidup. Makhluk hidup artinya punya nyawa, bisa mati. Hewan, tumbuhan, itu disebutnya biotik atau hayati. Nah, satu lagi lawannya abiotik atau non hayati atau benda mati. Seperti apa benda mati? Batu, terus air, tanah, ya tambang tuh besi, itu namanya non hayati. Nah, satu lagi berdasarkan apa? Kelestariannya. Kelestarian dibagi ke dalam dua. Yang pertama, sumber daya yang dapat diperbaharui. Yang kedua, tidak diperbaharui. Yang dapat diperbaharui artinya apa? Tidak akan pernah habis atau masa penyembuhannya cepat. Seperti apa yang dapat diperbarui? Contohnya air, terus tanah, cahaya, matahari, angin, hutan, ya, yang dapat diperbarui. Sementara yang tidak dapat diperbaharui seperti apa? Minyak bumi, terus gas alam, batu bara, emas. Intinya apa? Yang tidak dapat diperbarui itu apa? Fosil, dia itu. Yang proses pembuatannya membutuhkan waktu yang sangat lama, bisa sampai ratusan tahun, sampai ribuan, bahkan jutaan tahun yang lalu. Di sini punya motor semua? Di rumahnya punya? Bahan bakarnya apa? Bensin dari apa? Minyak bumi. Ya. Minyak bumi. Kalau kalian pakai tuh motor, kalau nggak ada fungsinya dengan baik, kalian pakai kelalang keliling, cari yang laki, cari cewek, yang cewek cari laki kan, itu habis nanti. Lama kelamaan, kalau minyak bumi kita habis, motor kalian bisa digunakan nggak? Mobil kalian bisa digunakan nggak? Pesawat bisa digunakan nggak? Enggak. Mau kembali lagi ke zaman purba. Nanti kamu nyamper temen nggak pakai motor lagi, jalan. Ya, gimana? Satria main yuk gitu ya. Kalau sekarang pakai apa? Motor. WA dulu. Ada di rumah nggak? Pakai motor. Ya, harus bijak ya. Harus bijak. Itu. Nah, sekarang kita tonton tayangan dulu ya.
Coba kalian lihat, lalu amati dengan baik isi tuntunan potensi dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Selamat datang di Belajar Jadi Mudah, platform pembelajaran gratis dan menyenangkan. Pada materi video saat ini, kita akan belajar tentang potensi dan pemanfaatan sumber daya alam Indonesia, materi IPS kelas 8. Indonesia, sebagai negara kepulauan yang luas, memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat besar dan beragam. Potensi sumber daya alam ini meliputi sumber daya hutan, tambang, dan kemaritiman yang tersebar di berbagai wilayah. Berikut ini adalah penjelasan rinci terkait potensi tersebut. Sumber daya hutan, potensi. Indonesia memiliki luas hutan sekitar 125,9 juta hektar, yang mencakup sekitar 63% dari total daratan negara. Hutan Indonesia merupakan salah satu yang terkaya di dunia dalam hal keanekaragaman hayati, termasuk berbagai spesies tanaman, hewan, dan mikroorganisme. Hutan di Indonesia terdiri dari hutan hujan tropis, hutan mangrove, dan hutan rawa gambut. Kekayaan hutan Indonesia juga menjadi sumber kayu, rotan, gambut, dan berbagai produk hutan lainnya. Selain itu, hutan memainkan peran penting dalam menyerap karbon dan mengangkut iklim, serta menjadi sumber mata pencaharian bagi jutaan orang, termasuk masyarakat adat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan. Sumber daya pertambangan. Potensi, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara produsen sumber daya tambang terbesar di dunia. Sumber daya tambang Indonesia meliputi batu bara, minyak bumi, gas alam, emas, tembaga, nikel, timah, dan bauksit. Indonesia merupakan salah satu eksportir utama batu bara di dunia dengan cadangan sekitar 37,6 miliar ton data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2023. Tambang emas dan nikel. Indonesia juga memiliki tambang emas yang sangat besar seperti tambang Kashgar di Papua yang merupakan salah satu tambang emas terbesar di dunia. Nikel juga menjadi komoditas penting, terutama dalam perkembangan industri baterai untuk kendaraan listrik. Sumber daya kemaritiman. Potensi, Indonesia memiliki wilayah laut seluas 3,25 juta km dengan panjang garis pantai sekitar 180 km, menjadikannya negara kepulauan terbesar di dunia. Potensi sumber daya laut Indonesia meliputi perikanan, terumbu karang, mangrove, serta minyak dan gas bumi di lepas pantai. Laut Indonesia juga memiliki potensi besar dalam bidang pariwisata bahari. Kekayaan laut, perikanan laut Indonesia memiliki potensi produksi sekitar 12,54 juta ton per tahun dan merupakan salah satu sumber penghidupan utama bagi masyarakat pesisir. Selain itu, kawasan terumbu karang Indonesia merupakan yang terluas dan terkaya di dunia, memberikan habitat bagi ribuan spesies laut. Pemanfaatan sumber daya alam Indonesia. Pemanfaatan hutan, pengelolaan kayu dan hasil hutan. Hasil hutan kayu menjadi salah satu komoditas ekspor utama Indonesia. Namun, pemanfaatan hutan seringkali tidak berkelanjutan yang mengarah pada deforestasi dan degradasi hutan. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, laju deforestasi pada periode 2018 hingga 2019 mencapai 462.000 hektar per tahun. Pemanfaatan non-kayu. Selain kayu, produk hutan non-kayu seperti rotan, madu, dan tanaman obat juga dimanfaatkan. Pemanfaatan ini lebih ramah lingkungan jika dibandingkan dengan penebangan kayu dan dapat menjadi alternatif dalam mendukung ekonomi lokal. Pemanfaatan sumber daya tambang. Ekstraksi batu bara dan minyak bumi masih menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia, terutama dalam penyediaan energi. Indonesia mengekspor sekitar 70% dari produksi batu baranya, terutama ke negara-negara Asia seperti China dan India. Industri nikel, Indonesia menjadi produsen utama nikel dunia dengan cadangan yang sangat besar di Sulawesi dan Maluku. Nikel memainkan peran penting dalam industri baterai kendaraan listrik yang diproyeksikan akan terus meningkat seiring dengan perkembangan industri kendaraan listrik global. Dampak lingkungan, aktivitas pertambangan seringkali menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan, seperti kerusakan lahan,
pencemaran air dan udara, serta hilangnya habitat. Penambangan ilegal dan kurangnya pengawasan menjadi masalah utama dalam pengelolaan sumber daya tambang. Pemanfaatan sumber daya laut. Perikanan Indonesia merupakan salah satu produsen yang terbesar di dunia dengan hasil tangkapan dari laut dan budidaya perikanan. Namun, overfishing, penangkapan ikan ilegal, dan degradasi lingkungan laut menjadi tantangan dalam pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Pariwisata bahari. Potensi pariwisata bahari Indonesia sangat besar dengan destinasi populer seperti Bali, Raja Ampat, dan Labuan Bajo. Pariwisata ini tidak hanya menjadi sumber devisa, tetapi juga memberikan dampak positif pada pengembangan ekonomi lokal. Namun, tekanan dari pariwisata massal juga dapat menyebabkan kerusakan ekosistem jika tidak dikelola dengan baik. Kita telah mempelajari betapa kaya dan beragamnya sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, baik dari sektor hutan, tambang, maupun kemaritiman. Potensi besar ini adalah salah satu kekuatan utama bangsa kita. Namun pemanfaatan yang bijaksana dan berkelanjutan sangat penting agar sumber daya ini dapat terus mendukung kesejahteraan generasi mendatang. Tantangan seperti deforestasi, degradasi lingkungan, dan eksploitasi berlebihan harus dihadapi dengan inovasi, kesadaran, dan kerjasama semua pihak, termasuk generasi muda. Dengan demikian, kita tidak hanya dapat memanfaatkan sumber daya alam untuk kemajuan ekonomi, tetapi juga melestarikan lingkungan untuk masa depan. Untuk mendalami materi ini, jawablah pertanyaan-pertanyaan yang kami berikan. Pertanyaan hanya tersedia di aktivitas A5P di belajarjemmudah.com. Oke. Sudah lihat tayangannya? Apa aja tuh kira-kira tadi yang kamu dapat informasi yang kamu dapatkan? Wal, tadi lihat apa, Wal? Tadi di video. Pemanfaatan sumber daya alam. Apa yang kamu simak tadi? Indonesia apa? Laut. Sumber daya lautnya gimana? Kaya. Apalagi? Tadi nyimak. Langsung, buyang. Ya. Apalagi selain sumber daya laut? Hutan. Hutan kita gimana? Sangat luas. Penghasil apa tadi? Penghasil kayu kita di ekspor ke luar negeri. Ya, yang terbarukan apa tadi? Nikel. Nikel kita itu nikel terbesar yang ada di dunia. Digunakan untuk apa nikel tadi? Untuk baterai, ya. Sekarang sudah memasuki era baru, ya. Banyak, ya, terutama di Eropa sana, di negara-negara maju, semuanya sedang mengembangkan yang namanya sumber energi baru dari baterai, mobil listrik, ya, kendaraan listrik, kompor listrik, semuanya serba listrik. Di kita pun sudah mulai, ya. Ada sepeda listrik, ada yang punya sepeda listrik. Asik, ada, ya. Ada yang punya motor listrik, mobil listrik. Itu semuanya ternyata baterainya terbuat, salah satu bahannya itu dari nikel. Ya. Nah, untuk mempertajam pemahaman kalian semua, ya, kita mulai diskusi kelompoknya, ya. Nanti saya akan membagikan lembar kerja peserta didik per kelompok. Nanti saya kasih artikelnya tentang pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia. Ada permasalahannya juga. Tolong dipecahkan dengan baik, ya. Yang membawa smartphone, silahkan dipakai smartphone-nya. Yang bawa buku, silahkan dibaca bukunya, ya. LKPD per kelompok ini nanti kalian
Tulis nama kelompok, kelompok 1, kelompok 2 yang telah saya bagikan minggu lalu. Tuliskan nama kalian, ya, nama asli kalian. Lalu isi dengan baik. Oke? Setelah isi dengan baik, nanti dipresentasikan. Tolong disiapkan dengan baik. Kelompok 1. Artikelnya food estate. Kelompok 2 mana? Ini ya. Kelompok 2 materinya dampak perusahaan Freeport. Kelompok 3. Kelompok 3 tambang nikel. Kelompok 4 tambang nikel Raja Ampat. Kelompok 5 food estate. Lembar kelompok 6 Freeport, ya. Cari di ini di internet. Oke, silakan didiskusikan dengan teman satu kelompok kalian. Kalau ada yang tidak paham, boleh bertanya. Iya, jawabannya langsung ditulis di lembar kerja langsung di situ ya. Dan nanti ketika dipresentasikan tolong dibagikan materinya supaya teman satu kelompoknya berbicara semuanya. Cari ya, apa permasalahan dari kasus tersebut? Dibaca dulu. Dicari report. Kasus limbah Freeport di Papua.
Apaan? Terus ya, baca artikelnya. Jawabannya langsung ditulis di LKPD. LKPD itu yang saya bagikan. Jadi langsung saja ditulis di situ di belakangnya boleh, di situ langsung boleh, silahkan ya. Ya, tulisnya di kertas lembar aja langsung ya. Pokoknya dicukupkan. Kalau tidak cukup di situ, kamu boleh dibaliknya. Dibalik lembar ya. Kan kosong ya. Bantuin yang cowok ya. Yang laki-laki nih ngantuk nih si Aldi. Mm-mm. Bawa handphone nggak? Iya. Yang punya pendapat langsung aja ya. Oke. Jangan ngelamun. Oke, si Rizky ngelamun. Bantuin temennya ya. Diskusi, diskusi. Ini materinya tentang food estate. Dari ya, apa dampak food estate seperti apa ya kan sesuai dengan pertanyaannya.
Boleh kalau tidak cukup. Yang penting nanti ketika dipresentasikan ada catatannya ya. Apa masalah utama dalam kasus ini? Cari masalahnya apa di Pusesdes. Siapa saja pihak yang terlibat. Coba. Ya. Ini informasi dari minimum terus. Karena itu kita cari informasinya dari HP. Ya, jadi yang didengerin semuanya ya. Yang di langkah 2 di eksplorasi dan pengumpulan data, kan itu ada poin 1 kan. Nah, kamu cari informasi dari sumber, dari 2 sumber. Dari 2 sumber itu maksudnya apa? Kamu cari di artikel lain atau bahan tulisan lain yang ada di internet silahkan, yang ada di buku silahkan. Gitu. Jadi tidak mengandalkan sumber yang artikel yang saya kasih gitu ya. Kamu boleh minimal 2 sumber lagi. Cari di internet. Oke? Itu maksudnya. Kalau misalkan informasinya sama yang ada di artikel itu, jangan ditulis lagi. Ya. Informasi yang berbeda aja. Kalau misalkan semua sumbernya sama, ya silahkan pakai sumber yang ada. Ngerti? Itu sumber untuk memperkuat. Memperkuat apa? Memperkuat materi atau data kalian dalam mengerjakan.
Silahkan cari sumber lain selain di artikelnya dengan menggunakan smartphone kalian. Ayo gunakan handphonenya ya. Cari sumber yang lain di handphone kalian. Ayo ya, 5 menit lagi. Ya, tolong secepatnya. Lima menit lagi. 5 menit lagi. Kita mulai presentasi dari setiap kelompok. Ayo, 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 ayo. Maksimalkan. Ini nama bawahnya. Itu kan cuma
Sudah? Ya, kenapa harus disalin? Hah? Gak apa-apa, jangan disalin. Langsung ke pertanyaan selanjutnya aja. Dua menit lagi. Oke.
Silahkan yang presentasikan hasil diskusinya. Kelompok berapa yang siap? Sudah beres pena? Mana? Pena lagi pana. Oke, silakan langsung dipresentasikan yang sudah terkumpul informasinya. Ya, hentikan pencariannya, silakan waktunya presentasi. Oke, kelompok berapa dulu? Ayo, langsung aja ininya. Presentasikan di depan, di depan. Ayo, ke depan, ke depan. Ya, kita dengarkan presentasi dari kelompok 2. Jadi yang berbicara pakai catat hal-hal penting yang disampaikan oleh kelompok 2. Ya, catat. Kalau sudah bertanya, silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Yang langkah pertama ada kita mendapatkan judul kasus, yaitu kasus dampak limbah Freeport di Papua. Langkah pertama pemahaman masalah yang akan dibacakan oleh Rehan. Satu, apa masalah utama dalam kasus ini? Jawabannya, kerugian atau kerusakan lingkungan akibat limbah tambang Freeport. 2. Siapa saja pihak yang terlibat? Jawabannya, masyarakat dan pemerintah. 3. Apa dampak terhadap masyarakat dan lingkungan? Jawabannya, melimpahnya tailing Freeport menyebabkan pencemaran air serta kerusakan hutan dan kebun sagu. Masyarakat setempat pun menjadi terisolasi. 4. Mengapa masalah ini bisa terjadi? Jawabannya, Freeport telah membuang limbah tambang area hulu sungai Acwa sejak 1995. Kerusakan lingkungan terjadi karena tidak layaknya penampungan tailing di sepanjang sungai Acwa, Kabupaten Mimika, Papua. Langkah kedua akan dibacakan oleh Sehan. Ini nih. Baca dulu. Mana? Baca dulu. Tapi kan Baca dulu, carilah informasi itu. carilah informasi dari minimal 2 sumber terpercaya. Langkah 2. Pertama, dampak limbah tambang Freeport meliputi kerusakan lingkungan dan kesehatan masyarakat, terutama di Mimika, Papua, seperti pencemaran air, sungai dan laut, serta hilangnya pulau dan rusaknya ekosistem.
Yang ketiga akan dibacakan oleh Bening. Langkah ketiga, pertama, kerusakan lingkungan akibat limbah tambang alias tiling yang tidak dikelola dengan baik. 2. Pemerintah semestinya menyelesaikan urusan itu saat tambang emas masih dikendalikan Freeport MC Moran. Perusahaan itu seharusnya diberi sanksi berat. Masalah yang tidak dibereskan selama bertahun-tahun. Ini akhirnya menumpuk menjadi resiko lingkungan yang amat mahal. 3. Relaksasi lahan. Pengolahan limbah secara komprehensif. 3R resiko reduction. Pemantauan lingkungan rutin, edukasi masyarakat, dan penggunaan tailing untuk hal produktif seperti bahan bangunan atau pupuk. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kelompok 1. Langsung aja ya. Ayo jelaskan apa yang kamu dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama akan dibacakan oleh Aulia. Langkah 1. Kegagalan dalam pemilihan lahan yang tepat. Karena lahan gambut tidak sesuai untuk pertanian padi, serta pengolahan pertanian terbengkalai dan beralih fungsi menjadi perkebunan sawit atau semak belungkar. Yang kedua akan dibacakan oleh Andini. Pemerintah, Kementerian Masyarakat, Pemerintahan Pertanian, Organisme Lingkungan, Akademis, Pakar, Wahi Pertanian Gabut. Yang ketiga akan dibacakan oleh Andini. Kerusakan lingkungan berupa degradasi lahan gambut, peningkatan risiko kebakaran serta banjir, serta dampak sosial seperti potensi konflik dan lahan. Yang keempatnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Lahan gambut yang tidak sesuai untuk pertanian, padi, perencanaan dan pelaksanaan proyek yang baru. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 4. Silakan maju. Mana kertasnya? Mana kertas? Itu kertas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil pemahaman tentang potensi dan pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia. Yang pertama akan dibacakan oleh Zahra. Alat berat merobohkan. Apa masalah utama dalam kasus ini? Alat berat merobohkan pepohonan, menyisakan tanah merah mengandung nikel yang jadi target. Siapa saja pihak yang terlibat? 4.
keempat perusahaan tambang nikel di Raja Ampat itu pada 26 sampai 31 Mei 2025. Keempatnya PT Gang Nikel GN, PT KW Sejahtera Mining atau KSM, PT Anugerah Surya Pertama atau ASP, dan PT Mulia Ramon Perkasa MPR. Yang ketiga akan dibacakan oleh Irin. Apa dampak terhadap masyarakat dan lingkungan? Dampak negatif seperti kerusakan lingkungannya keanekaragaman hayati, polusi, bencana alam, perubahan iklim, serta dampak sosial negatif, konflik masyarakat, kesenjangan ekonomi, ketergantungan pada komoditas alam. Yang keempat akan dibacakan oleh Rama. Mengapa masalah ini bisa terjadi? Terjadi karena adanya dorongan kebutuhan nikel global untuk industri baterai kendaraan listrik. Yang kelima akan dibacakan oleh Daryl. Carilah informasi dari minimal 2 sumber terpercaya. kbr.co.id menyoroti ancaman kerusakan lingkungan akibat eksploitasi nikel di Raja Ampat dan kekhawatiran masyarakat. Mongabai.co.id memberikan penghentian sebagian besar penambangan nikel karena tekanan publik dan temuan kerusakan lingkungan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, silakan. Ya, yuk dipercepat. Langsung aja ke intinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kami, yaitu kasus tambang nikel di Raja Ampat. Pertanyaan nomor 1 akan dibacakan oleh Wian. Apa masalah utama dalam kasus ini? Potensi kerusakan ekosistem laut yang parah karena wilayah tersebut merupakan surga biodiversitas dunia, serta ancaman terhadap reputasi Indonesia dan dampak sosial ekonomi yang mungkin tidak sepadan dengan keuntungan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat memperhatikan lingkungan, yang kemudian mendorong pemerintah mencabut izin perusahaan tambang di wilayah konservasi tersebut. Nomor 2 akan dibacakan oleh Rizky. Pertanyaan kedua akan dibacakan oleh Rizky. PT Gunung Nikel, PT KW Sejahtera Mining, Anugerah Surya Pertama, PT Mulia Ramon Perkasa. Yang ketiga akan dibacakan oleh Alia. Apa dampak terhadap masyarakat dan lingkungan? Hilangnya keanekaragaman hayati, pencemaran air dan udara oleh lumpur, sediman, dan logam berat, kerusakan ekosistem laut, dan terumbu karang, serta penurunan kualitas tanah.
Yang keempat akan dibacakan oleh Ayu. Mengapa masalah ini bisa terjadi? Karena adanya potensi konflik antar kebutuhan akan nikel untuk transisi energi global dengan perlindungan lingkungan dan sosial yang sangat sensitif di wilayah tersebut. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, terima kasih yang sudah presentasi hari ini. Nah, poin utamanya apa aja tadi? Report. Apa aja poin? Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Dapat apa aja ilmunya? Windy mau? Abian? Abian, apa aja? Mengetahui sumber daya alam. Mengetahui sumber Daya alam. apa aja yang kamu ketahui? Batu bara, tambang, laut, perhutanan. Ada lagi? Marisha? Apa? Kamu bisa menyimpulkan? Simpulkan ini. Ya. Silakan. Apa yang kamu dapat informasinya? Simpulannya kita itu harus menjaga kelestarian di Indonesia. Dari menjaga kelestarian itu dari hal-hal kecil seperti buang sampah di tempatnya atau menjaga lingkungan seperti ekosistem lain-lainnya agar tidak menyebar seperti kerusakan lingkungan akibat limbah ini. Oke, tepuk tangan buat Kak Parisa ya. Jadi ya, dalam pemanfaatan sumber daya alam bagi kalian bagi siswa, lakukanlah hal-hal kecil terlebih dahulu ya. Dengan cara kata Karisa tadi apa? Membuang sampah pada tempatnya, terus apalagi? Menjaga ekosistem yang ada, betul ya. Karena apa? Karena dari hal-hal kecil itulah yang bisa menyebabkan perubahan yang besar ya. Jadi untuk merubah hal-hal yang besar itu diperlukan hal-hal kecil dari prosesnya. Ada lagi? Cukup. Masih ada. Widi, kamu dapat informasi apa aja pada hari ini yang kamu dapatkan? Jadi mengetahui tentang apa saja sumber daya alam yang ada di Indonesia. Widi tahu jadi sumber daya alam apa saja yang terdapat dari Indonesia ya, ternyata banyak ya. Dari apa lagi tadi kata si Abian? Dari hutan, dari laut, dan dari tambang ya. Semua itu adalah berkah karunia dari Tuhan yang diberikan kepada bangsa ini ya. Jadi terus kita jaga apa yang kita jaga, pemberian Tuhan ini. Jangan sampai kita itu serakah ya. Kita gunakan sumber daya alam yang ada ya, dari hal-hal kecil benar tadi ya. Mulai dari sekarang kita gunakan segala sesuatu itu sesuai dengan fungsinya dan sesuai dengan gunanya. Kalau misalkan tidak berguna, jangan dipakai ya. Seperti di sekolah ya, buang sampah pada tempatnya. Di rumah, buang sampah pada tempatnya. Kipas angin kalau tidak digunakan, tolong dimatikan ya. Oke. Cukup sekian ya pembelajaran pada hari ini.
Semoga pelajaran pada hari ini memberikan ilmu yang bermanfaat ya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dari saya, mohon dimaklumkan ya. Untuk pekan depan kita akan belajar tentang lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beres.